gerakan-gerakan sholat tadi ialah satu takbiratul ihram, dua bersendekap, yang pastinya ini disertai dengan berdiri tegak bagi yang mampu. Kalaupun tidak mampu boleh dilakukan dengan posisi duduk atau berbaring. Adapun yang akan kita bicarakan ini adalah materi bab sholat dengan posisi mampu atau posisi berdiri tegak. Sebelumnya kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu agar materi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Yang pertama, yakni tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Jadi sholat itu takbiratul ihramnya harus ada. Kalau kita nggak menggunakan takbiratul ihram, maka itu tidak dikatakan sholat. Sudah pasti kita tidak sempurna dalam sholat. Dan dalam takbiratul ihram ini, menurut hukum fikih, takbiratul ihram ini disertai dengan niat. Tadi sampai niat usolli ila akhirih, kemudian digerakkan dengan takbiratul ihram antara bibir dan hati bersamaan dengan mengucap Allahu Akbar. Bisa dilihat contoh takbiratul ihram pada gambar di belakang ini. Ya, gimana? Paham ya? Nah, contoh gerakan takbiratul ihram. Kemudian gerakan yang kedua, yakni bersendekap. Bersendekap ini dilakukan dengan posisi berdiri tentunya, karena kita yang dibahas adalah yang mampu. Bersendekap dengan khusyuk dan hudur. Berarti sholat itu kita harus fokus dan konsentrasi, nggak boleh bercampur aduk dengan pikiran yang lain. Nah, contoh gerakan sendekap ya seperti ini, seperti gambar di atas ini. Mungkin bisa dilihat detailnya, dan posisi mata arahnya kemana. Jangan sampai mata kita melihat ke atas atau melihat ke samping, karena kita posisinya posisi sembahyang atau yang diharuskan dengan konsentrasi penuh. Sudah, saya kira cukup untuk bab sendekap. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan kedua, yakni gerakan rukuk. Rukuk ini ialah membungkukkan badan posisi 80 derajat. Jadi antara ujung kepala dengan pantat atau punggung ini rata. Jangan sampai kepalanya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nah, ini sempurnanya dihukum di dalam fikih. Bisa dilihat juga gambar berikut ini yang menunjukkan tata cara rukuk yang benar. Kita lanjutkan pada gerakan yang berikutnya, yakni gerakan iktidal. Iktidal ini ialah bangun dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk kita harus berdiri tegak dan sempurna tanpa bersendekap, dengan mengucapkan doa-doa yang ada di atas. Dan setelah iktidal dilanjutkan dengan gerakan berikutnya, yakni sujud. Sujud ialah bagian-bagian sujud, terutama adalah jidat dan telapak tangan, lutut, dan ujung jari ini harus menyentuh lantai sebagai wujud atau bukti penghormatan kita kepada Tuhan. Dan setelah sujud kita lanjutkan dengan duduk
iktiros. Bisa dilihat di gambar ini, sujud, gambar sujud, kemudian dilanjutkan dengan duduk iktiros. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Jadi saya kira untuk gambar awal sujud dan duduk iftirosi ini sudah mewakili untuk sujud berikutnya. Dan kita lanjutkan lagi tentang duduk tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal kita itu sama dengan duduk iftiros seperti yang digambar. Tapi kalau untuk duduk tasyahud akhir ini yang disebut duduk tawaruk. Dalam bahasa Jawa itu tawaruk itu ulungguhne bokong. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi bokong itu ditempelnya mester atau ditempelnya didudukkan pada lantai. Kalau duduk iftirosi bokong ini atau pantat biasanya didudukkan pada telapak kaki. Tapi kalau duduk tawaruk ini didudukkan pada lantai dengan posisi agak miring. Nah, contoh ini gambar ini bisa dilihat. Ini ada contoh dari belakang. Nah, itu yang sebelah tadi itu ada contoh dari samping, juga contoh dari depan. Dan setelah duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir, nah, berarti cukup sudah gerakan-gerakan sholat pada pagi hari ini. Kemudian sholat diakhiri dengan bacaan salam. Kiranya sudah paham? Ya, kalau sudah paham, saya akhiri materi gerakan sholat pada pagi hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.